Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Vera Monika. Saya Selda. Dan saya Yasir. Kamu pernah dengar negara Andorra, Kak? Kalau belum, yuk simak baik-baik video ini. Let's go. Oke. Inilah Andorra, negara mikro yang bertahan dan berkembang di antara dua kekuatan besar, Spanyol dan Prancis. Meski ukurannya mungil, peran Andorra di panggung internasional tidak bisa dianggap sepele. Negara ini menawarkan kombinasi yang langka, seperti stabilitas politik, sistem demokrasi, keunikan sejarah, serta kekuatan ekonomi berbasis pariwisata dan keuangan. Melalui video ini, mari kita telusuri berbagai sisi menarik dari Andorra, mulai dari geografi, sejarah politik, ekonomi, hingga tantangan digital dan hubungan internasionalnya. Andorra, atau secara resmi dikenal sebagai Principality of Andorra, adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di pegunungan Pyrenea di antara Prancis dan Spanyol. Meskipun luasnya hanya sekitar 468 km persegi dan penduduknya sekitar 79.000 jiwa, Andorra memiliki sistem politik yang stabil, kualitas hidup tinggi, dan menjadi salah satu negara dengan harapan hidup terpanjang di dunia, sekitar 83 tahun. Negara ini memiliki satu ibu kota, yaitu Andorra la Vella, yang juga menjadi kota tertinggi di Eropa dengan ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Bahasa resmi yang digunakan adalah Catalan, dan meskipun bukan anggota Uni Eropa, Andorra menggunakan mata uang euro dan memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan negara-negara Eropa lainnya. Sebagai negara mikro, Andorra kerap dianggap remeh dalam peta geopolitik dunia. Namun sejatinya, Andorra adalah contoh sukses dari negara kecil yang bisa menjaga identitas, kedaulatan, dan kestabilan di tengah tekanan globalisasi dan perubahan zaman. Secara geografis, Andorra adalah negara pegunungan. Ia tidak memiliki garis pantai dan akses masuk hanya dapat dilakukan melalui jalur darat dari Prancis atau Spanyol. Lokasinya yang berada di ketinggian menjadikan iklimnya sejuk di musim panas dan bersalju di musim dingin. Inilah yang menjadikan Andorra sebagai destinasi wisata ski yang sangat terkenal. Puncak tertingginya adalah Coma Pedrosa, mencapai ketinggian hampir 3.000 meter. Sungai-sungai jernih, lembah hijau, dan hutan pinus membuat Andorra sangat menarik bagi wisatawan alam dan petualang. Tak hanya itu, kondisi geografisnya juga memberi pengaruh pada kehidupan sosial dan ekonomi penduduk. Banyak sektor ekonomi seperti pertanian dan logistik harus beradaptasi dengan kondisi medan yang menantang. Namun, keindahan geografis Andorra juga menjadi potensi sekaligus tantangan. Negara ini menghadapi resiko perubahan iklim yang menyebabkan musim salju menjadi semakin pendek, yang tentu saja berdampak pada sektor wisata musim dingin. Salah satu aspek paling menarik dari Andorra adalah sistem pemerintahannya yang unik, yang dikenal sebagai Co-Principality. Sistem ini sudah berlangsung sejak tahun 1278 berdasarkan perjanjian Parriage, di mana dua pihak, yaitu Uskup Urgell dari Spanyol dan Count of Foix dari Prancis, sepakat untuk berbagi kekuasaan atas Andorra guna menghindari konflik. Kini, peran Count of Foix diambil alih oleh Presiden Republik Prancis. Maka, kepala negara Andorra secara resmi adalah Presiden Prancis dan Uskup Urgell. Meski terdengar kuno, sistem ini justru terbukti menjaga stabilitas politik Andorra hingga hari ini. Tidak seperti monarki absolut, sistem Co-Prince di Andorra bersifat simbolik dan tidak mencampuri urusan pemerintahan sehari-hari. Kekuasaan politik utama tetap berada di tangan parlemen dan Perdana Menteri. Sistem ini adalah bentuk kompromi unik antara struktur feodal dengan demokrasi modern. Ia mencerminkan bagaimana negara mikro mampu merawat stabilitas dan kedaulatan melalui konsensus historis, bukan dominasi militer. Pada tahun 1993, Andorra resmi mengadopsi konstitusi modern yang mengatur sistem demokrasi parlementer.
Parlemen satu kamar bernama Konsel General memilih seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Sejak saat itu, Andorra menggelar pemilu secara berkala dan memperluas partisipasi rakyat dalam politik. Konstitusi ini juga menetapkan prinsip pemisahan kekuasaan, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun ukuran negaranya kecil, kualitas demokrasi Andorra cukup kuat. Negara ini bahkan menjadi contoh bagi banyak negara mikro lain yang ingin menjaga kedaulatan tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi. Andorra juga menjadi anggota PBB di tahun yang sama, dan sejak itu aktif di berbagai forum internasional. Negara ini dikenal netral, damai, dan diplomatis, 3 hal yang menjadi ciri khas diplomasi mikro yang sukses. Perekonomian Andorra sangat bergantung pada sektor jasa, terutama pariwisata dan perbankan. Sekitar 80% dari produk domestik bruto atau PDB Andorra berasal dari pariwisata. Wisatawan yang datang untuk berbelanja bebas pajak, bermain ski, dan menikmati pemandangan pegunungan yang memukau. Kota-kota seperti Enkam dan El Amasana menjadi pusat resor ski bertaraf internasional. Sektor keuangan juga memainkan peran penting. Dulu, Andorra dikenal sebagai surga pajak karena menawarkan sistem perbankan yang tertutup dan bebas pajak penghasilan. Namun, sejak krisis keuangan global dan tekanan internasional, Andorra mulai membuka diri dan menyesuaikan diri dengan standar transparansi internasional dari OECD dan Uni Eropa. Dengan semakin berkembangnya digitalisasi, Andorra kini menghadapi tantangan baru, terutama dalam hal ketahanan cyber. Serangan cyber, potensi pencurian data, dan disinformasi menjadi ancaman yang nyata. Kapasitas teknologi dan sumber daya manusia yang terbatas membuat Andorra harus bekerja sama dengan lembaga internasional. Melalui kolaborasi dengan ENISA dan Interpol, Andorra mulai mengembangkan strategi nasional keamanan cyber dan memperkuat sistem perlindungan data. Program literasi digital juga diperkenalkan di sekolah-sekolah dan sektor publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko digital. Andorra dikenal sebagai negara dengan kualitas hidup yang sangat baik. Akses layanan kesehatan cukup merata dan fasilitasnya terus berkembang. Harapan hidup yang sangat tinggi mencerminkan standar kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Namun, kebiasaan merokok masih menjadi tantangan. Sekitar 33% warga dewasa merupakan perokok aktif, salah satu angka tertinggi di Eropa. Pemerintah telah memberlakukan larangan merokok di tempat umum dan meningkatkan cukai rokok. Namun, budaya merokok tetap kuat. Di sisi lain, gaya hidup aktif, udara bersih, dan pola makan Mediterania turut mendukung kesehatan masyarakat secara umum. Sebagai negara kecil, Andorra menjaga hubungan internasional yang terbatas namun strategis. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan lebih dari 160 negara dan menjadi anggota aktif dalam organisasi seperti PBB, IMF, WHO, OSCE, dan Organisasi Internasional de la Francophonie. Hubungan dengan Indonesia dikelola melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid, Spanyol. Potensi kerjasama di bidang pendidikan, pariwisata, dan keuangan digital dapat menjadi pintu masuk yang bermanfaat bagi kedua negara. Untuk mengenal negara ini lebih jauh, berikut fakta-fakta unik tentang negara Andorra. Andorra adalah satu-satunya negara berdaulat di dunia yang secara resmi menjadikan bahasa Katalan sebagai bahasa nasional dan pemerintahan. Meskipun bahasa Katalan juga digunakan secara luas di wilayah otonom Catalunya Spanyol, Valencia, dan Kepulauan Balearik, serta sebagian kecil Prancis dan Sardinia, hanya di Andorra bahasa ini memiliki status eksklusif sebagai bahasa resmi negara. Andorra memiliki rekam jejak perdamaian yang luar biasa panjang. Sejak berdirinya pada abad ke-13 melalui perjanjian Pariage antara Uskup Urgell dan Konovo, Andorra tidak pernah terlibat dalam perang besar apapun. Bahkan selama Perang Dunia I dan II,
Andorra mempertahankan netralitasnya. Keberadaan di antara dua kekuatan besar, Spanyol dan Prancis, dan sistem co-prince turut menjaga keseimbangan diplomatiknya. Sebagai negara mikro, Andorra tidak memiliki militer permanen. Fungsi pertahanan eksternal Andorra secara tidak resmi dijamin oleh dua negara pelindungnya, yaitu Spanyol dan Prancis, melalui peran kepala negara mereka dalam sistem co-principality. Untuk keamanan dalam negeri, Andorra mengandalkan pasukan polisi sipil dan memiliki unit kecil keperluan protokol kenegaraan. Dengan tingkat kejahatan yang sangat rendah, Andorra sering disebut sebagai salah satu negara paling aman di dunia. Statistik menunjukkan bahwa kasus kriminal berat seperti pembunuhan, perampokan bersenjata, atau kekerasan ekstrim sangat jarang terjadi. Keamanan ini menjadikan Andorra sangat menarik bagi wisatawan, ekspatriat, dan investor asing. Dalam berbagai survei internasional, Andorra secara konsisten berada di jajaran atas daftar negara dengan kualitas hidup dan keamanan publik terbaik. Andorra memiliki angka harapan hidup sekitar 83 tahun, termasuk yang tertinggi di dunia menurut WHO. Faktor-faktor yang mendukung kesehatan penduduknya antara lain lingkungan alam yang bersih dan bebas polusi, gaya hidup aktif yang ditunjang oleh geografi pegunungan, pola makan Mediterania, serta sistem layanan kesehatan yang efisien dan terjangkau. Karena terletak di wilayah pegunungan yang curam dan berbatu, Andorra tidak memiliki bandara internasional. Negara ini hanya dapat diakses melalui jalan darat dari Spanyol atau Prancis. Seperti yang telah dijelaskan di awal, Andorra adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki sistem pemerintahan yang sangat unik, yaitu sistem co-principality. Nah, itulah penjelasan kami mengenai negara Andorra. Terima kasih sudah nonton. See you. Kamu pernah dengar? Andorra.